Oke. Nah, tujuan dari bagian ini adalah untuk melakukan pengembangan dari apa yang kita telah pelajari di bab 3. Di bab 3 itu tentunya berkaitan dengan maksimum minimum, tapi hanya satu variabel. Nah, kalau di sini untuk fungsi dengan beberapa variabel, tapi yang kita akan bahas di sini adalah fungsi dua variabel ya secara khusus. Nah, jadi adik-adik sekalian, kita langsung saja pada intinya ya. Nah, kita ini dulu ya, ke definisi. Misalkan f adalah suatu fungsi dengan domain S. Ya, jadi adik-adik sekalian, fungsi tentunya ya sebagaimana fungsi satu variabel, dia punya domain, dan domain untuk fungsi dua variabel itu berupa bidang, dan bidangnya itu terletak di bidang XY. Ya, di bidang XY atau bidang Cartesius XY ya, di mana bidang tersebut terdapat perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, ya. Dan misalkan P0 adalah suatu titik di S. Nah, jadi P0 ini ya adik-adik sekalian merupakan titik yang tertentu ya, titik tertentu. Artinya dia punya absis dan punya ordinat ya. Karena dia merupakan titik yang berada di S. Dia berada di domain. Ya, misalnya titik 2,5. Nah, itu ya. Nah, itu adalah contoh dari P0. Artinya absisnya 2, ordinatnya 5. Oke? Nah, untuk definisi-definisi yang kalian lihat ini mirip-mirip dengan definisi yang ada pada kalkulus diferensial. Nah, F/P0 adalah nilai global maksimum ya pada F. Nah, jadi F/P0 ini artinya kita mengoperasikan P0 itu ke dalam fungsi ya. Oke? Jadi F2,5. Jadi F2,5 itu sebagaimana yang telah kita pelajari, hasilnya adalah suatu bilangan real ya. Oke? Nah, saya mesti menyiapkan mode catatan ya supaya. Nah, jadi adik-adik sekalian, dikatakan nilai global maksimum pada F ya atas himpunan S jika Fp0 itu lebih dari atau sama dengan Fp untuk semua P di S. Nah, P itu sifatnya tidak tertentu atau sifatnya umum ya. Nah, jadi P itu ya dia ini ya sama dengan X, Y ya, atau dia sifatnya umum. Nah, kalau P0 sifatnya tertentu. Nah, jadi misalnya X0, Y0 ya. Nah, X0 dan Y0 ini tentunya dapat diganti dengan bilangan real. Nah, sedangkan F P0 itu sendiri itu elemen bilangan real ya. Oke? Jadi dia adalah suatu bilangan tentunya ya. Nah, kalau misalnya kalian mensubstitusi X0 dan Y0 dengan 2,5 misalnya dan mendapatkan nilai misalnya 32 misalnya. Nah, F2,5 atau sama dengan 32 itu dikatakan nilai maksimum global jika dia yang paling tinggi ya di antara yang lain. Ya. Atau sama dengan bisa juga ya kalau dia di bidang apa fungsinya bentuk permukaannya merupakan bidang yang datar dan sejajar dengan bidang XY, nah maka semua nilai-nilai F itu adalah nilai yang maksimum ya. Nah, kalau Fp0 yang kedua Fp0 adalah nilai minimum global pada S atas himpunan S jika Fp0 ya kurang dari atau sama dengan Fp ya untuk semua P di S ya. Nah, jadi tinggal dibalik ya tanda ketidaksamaannya ya dari besar menjadi kecil ya atau kurang dari.
Nah, FP0 dikatakan nilai ekstrim global ya pada F di atas himpunan S. Jika FP0 ya salah satunya ya is either a global maximum value or a global minimum value. Nilai maksimum global atau nilai minimum global. Nah, adik-adik sekalian, terdapat juga istilah nilai maksimum lokal ya dan nilai minimum lokal. Nah, pada gambar jelas ya, jelas bahwa kita bisa clearkan ya. Nah, pada gambar yang di sebelah kiri kelihatan bahwa ini yang merupakan puncak paling tinggi ya. Ya. Ini maksimum global. Ya. Nah, tapi ada juga yang ini. Dia bentuknya puncak tapi dia hanya yang tertinggi di sekitarnya saja ya, bukan secara keseluruhan. Nah, dia maksimum lokal ya, istilahnya seperti itu. Nah, sama saja dengan minimum lokal, dia yang paling rendah tapi hanya untuk daerah di sekitarnya, tapi bukan secara keseluruhan ya. Itu yang dibilang minimum lokal. Oke, sampai sini ada dulu pertanyaan. Oh ya, kita tegaskan dulu apa itu yang dibilang definisi atau syarat ya. Nah, untuk menjadi maksimum lokal atau minimum lokal. Nah, we require only that ya. Oke, saya sedang mencari bahasa yang lebih mudah untuk dipahami ya. N iris S, where N is some neighborhood of P0. Ya, maksudnya begini adik-adik sekalian ya. Nah, intinya agar FP0 menjadi nilai maksimum lokal ataupun nilai minimum lokal ya, jika terdapat persekitaran ya dari P0 sedemikian sehingga FP0 itu lebih tinggi atau lebih rendah dibanding nilai-nilai yang ada pada persekitaran tersebut. Nah, adik-adik sekalian, kenapa misalnya yang di kenapa misalnya yang misalkan ya, saya ganti warna coba. Kenapa di sini titik yang merah ini itu tidak bisa menjadi maksimum lokal ataupun mungkin minimum lokal. Padahal kalau misalnya kita cuma ambil nilai-nilai yang ada di sini ya, ataupun mungkin kita bisa pakai warna yang lain, yang warna kuning misalnya. Kenapa warna merah itu tidak bisa jadi maksimum lokal? Ada yang bisa menjawab? Padahal dia yang paling tinggi di sekitarnya tuh. Karena persekitaran yang lainnya masih ada yang lebih rendah. Ada? Maaf, suaranya sangat kecil. Farhan, silakan. Farhan, silakan. Fatur Rahman, Fatur Rahman. Karena di persekitaran yang lainnya masih ada yang lebih rendah dari titik merah itu. Ya, betul. Iya, jadi masih ada. Jadi ingat tadi sekalian, kita telah belajar ini tuh persekitaran tuh atau neighborhood ya,
Ya. Tunggu. Saya stop share dulu di Discord. Oke, kita identifikasi dulu gambar yang lumayan ini ya, representatif. Nah, coba ini saja. Oke, jadi adik-adik sekalian, kita kembali ke pertanyaan yang tadi, ya. Misalkan ada titik merah di sini ya, lalu di sekitarnya warna kuning ya. Nah, merah ini tidak bisa jadi maksimum lokal. Kenapa? Karena kalau kita kembali kepada definisi dari persekitaran itu kan menyerupai lingkaran ya. Ya. Kalian masih ingat? Kalian masih ingat persekitaran bentuknya seperti apa? Lingkaran ya. Nah, dan adik-adik sekalian, dikatakan bahwa FP0 itu menjadi maksimum lokal jika terdapat persekitaran dari P0, sedemikian sehingga FP0 itu merupakan nilai yang maksimum dibanding persekitarannya. Nah, tentunya yang menjadi titik pusat adalah titik yang merah ya, yang berpasangan dengan atau yang berasosiasi secara fungsi dengan titik merah yang ini ya. Jadi misalkan ini letaknya ada di dasar gunung ya. Ini letaknya ada di dasar gunung. Jadi kita buat persekitaran yang menyerupai lingkaran. Dan kalau kita fungsikan yang warna merah ini, maka pasangannya yang ini ya, yang merah yang ada di gunung ya. Paham sampai sini? Paham? Paham? Paham, Pak. Oke, baik. Nah, jadi adik-adik sekalian, untuk persekitarannya kita tandai yang warna kuning ya. Oke? Ya, kita arsir. Nah, semua persekitarannya itu berwarna kuning. Nah, jadi adik-adik sekalian, kalau misalnya kita ambil satu atau beberapa titik, misalkan di sini ya, misalkan di sini, nah kita spesifikkan warnanya saja, mungkin warna putih ya. Nah, misalkan ini yang putih, maka dia mungkin akan berasosiasi di sini ya, dia lebih rendah. Tapi adik-adik sekalian, kalau misalnya kita ambil di seberangnya ya, maka tentunya yang menjadi asosiasinya pasangannya, maka tentunya di seberangnya toh, ya kan? Paham? Nah, kan ini pasangannya yang ini toh. Nah, maka yang putih ini, yang putih di atas ini pasangannya putih yang di atas juga. Nah, artinya di sekalian masih ada yang lebih
tinggi nilainya atau lebih besar nilainya dibanding yang warna merah atau FP0. Nah, berarti adik sekalian, kalau dia bentuknya bukan puncak, ya. Jadi kalau dia bukan puncak suatu gunung atau lembah, maka dia tidak bisa menjadi maksimum lokal ataupun mungkin minimum lokal. Paham sampai sini? Iya, Pak. Nah, kalau dia bentuknya puncak, ya, coba kita kalau dia bentuknya puncak, ya. Nah, misalkan dia di sini, ya, misalkan dia di sini. Nah, jadi terus persekitarannya, misalkan warna merah, persekitarannya ya warna merah. Ini yang di bawah ini. Ya, demikian juga yang dengan yang di seberangnya, toh. Nah, jadi kalau kita bikin lingkaran, ya, untuk ini lingkaran ini berada di bidang X, Y, pusatnya tentunya yang berwarna putih karena dia yang menjadi FP0. Nah, seperti ini. Ya, misalkan dia pusatnya di sini lah, ya. Oke. Nah, pusat ini berasosiasi dengan yang warna putih juga. Terus yang berwarna merah di sini, ya, di sini berasosiasi misalnya dengan di sini. Terus yang di seberangnya berasosiasi juga dengan yang di seberangnya. Nah, yang di seberangnya itu tentunya lebih rendah daripada yang putih, sehingga yang putih itu adalah maksimum lokal. Nah, seperti itu. Paham sampai sini? Mengerti? Oh, bisa bertanya, Pak? Silakan. Sampai mana ukurannya, Pak, baru bisa dibilang titik ukurannya baru bisa dibilang itu titik merupakan persekitaran dari titik putih. Begini, ukuran itu intinya ya, sekecil apapun itu jari-jari yang dimiliki oleh persekitaran, yang penting ada. Yang penting ada. Sekecil apapun itu yang penting ada. Ya? Ya? Paham? Jadi FP0 itu ya, FP0 dapat menjadi maksimum lokal ataupun mungkin minimum lokal, ya, jika terdapat persekitaran dari P0, ya, sedemikian sehingga FP0 itu lebih tinggi nilainya atau memiliki nilai yang terbesar dibanding nilai-nilai fungsi pada persekitarannya. Paham? Paham? Yang penting ada, biar sekecil apapun itu. Siapa tadi yang bertanya nih, Kak? Paham ya? Paham? Iya, Pak. Yang penting ada. Jadi kalau yang penting ada, ya, sekecil apapun itu jari-jarinya atau deltanya, yang penting ada, kita bisa temukan hal tersebut pada fungsi, itu dia maksimum lokal. Ya? Nah, oke, adik-adik sekalian, jelas ya, jadi dia tidak bisa menjadi maksimum lokal ataupun minimum lokal kalau dia tidak berbentuk puncak, ya, ataupun mungkin puncak yang terbalik, ya, kalau dia minimum lokal. Nah, baik, saya lanjut. Kita mesti efisienkan waktu. Mohon maaf adik-adik sekalian. Saya tidak tahu ini kalian nanti ini berhasil di survive di UTS nanti atau tidak. Oke. Kita lanjut. Teorema keberadaan maksimum minimum, maksudnya teorema yang menyatakan bahwa ada nilai maksimum dan nilai minimum. Karena adik-adik sekalian, kadangkala didapatkan suatu fungsi yang tidak memiliki nilai maksimum dan minimum. Tapi teorema A ini menjamin kalau persyaratannya dipenuhi, ya, ketentuannya dipenuhi,
maka sudah pasti fungsi tersebut mempunyai maksimum dan minimum, ya. Paham? Jadi teorema A ini menjamin ada itu maksimum dan minimumnya itu fungsi. Yang penting dipenuhi ketentuan atau syarat. Ya, yang ada pada teorema. Nah, apa ininya syaratnya? Jika F kontinu. Nah, jadi syarat itu adalah F kontinu. Paham? Nah, pada suatu himpunan S yang sifatnya terbatas dan tertutup. Ya. Jadi, berapa itu? Kontinu. Mana tanganku? Terbatas. Bounded. Bounded ya. Bounded itu maksudnya ya ya tidak terhingga ya. Ya kalau kalian punya tanah, sepetak tanah ya itu artinya tanahnya itu terbatas ya. Paham ya? Atau ada di sini yang punya tanah yang tidak terbatas luasnya? Hah? Farhan sudah punya tanah? Farhan? Belum, Pak. Oh, belum ya, nanti beli ya. Iya, Pak, insya Allah. Ya. Terus apa? Close. Apa close? Ada di sekalian? Apa close? Dekat. Dekat? Tertutup. Tertutup. Tutup. Ya oke lah, boleh kalian artikan begitu, tapi konteks di sini itu tertutup ya. Nah, jadi ada 3. Nah, maka F itu pasti punya nilai maksimum global dan nilai minimum global ya. Nah, itu. Nah, kalau dia tidak begini ya, kalau dia tidak terpenuhi syaratnya, nah, bisa jadi ada jia maksimum globalnya, ada jia minimum globalnya, tapi bisa jadi juga tidak ada. Oke? Tapi kalau dia sudah pasti begini, maka pasti ada ya. Nah, ingat, jika P, maka Q ya. Nah, ini P adalah syarat yang cukup bagi Q. Tapi kalau dia tidak P, ya, lalu Anda menyatakan bahwa tidak Q, nah ini kesimpulan yang salah. Jadi kalau dia tidak P, ada 2 kemungkinan. Bisa jadi Q, dan bisa jadi tidak Q. Ya, oke? Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang adik-adik sekalian, where do extreme values occur? Nilai-nilai ekstrim ini maksudnya ya itu ya, nilai maksimum global, minimum global, maksimum lokal, minimum lokal. Jadi nilai-nilai ekstrim itu ya, 4 itu ya, maksimum global, minimum global, maksimum lokal, minimum lokal. Nah, di mana itu terjadi? Nah, terjadinya itu bisa di salah satu di antara ketiga titik ini ya, salah satu atau salah 2 atau mungkin di ketiga-tiganya. Nah, yang pertama di titik batas, boundary points. Titik batas itu maksudnya ya kalau kalian punya himpunan S yang seperti ini ya kan tertutup dan terbatas ya, nah, maka bisa jadi di titik-titik batas yang menghasilkan nilai yang maksimum global kah, minimum global kah, intinya nilai-nilai ekstrim ya, kita menyingkat nilai-nilai tersebut ke dalam nilai-nilai ekstrim ya, nah, atau kita menyebutnya ya bukan menyingkat ke dalam ya, di titik-titik batas, paham ya? Jadi yang ini poin ini titik-titik batas ini letaknya di bidang XY atau letaknya di himpunan S, bukan di permukaan fungsi, bukan ya? Nah, stationary points atau titik-titik stasioner. Nah, jadi adik sekalian, kita menyebut P0 itu X0, Y0, X0, Y0 ya, sebagai titik stasioner jika P0 itu merupakan titik interior pada himpunan S, di mana F itu dapat diturunkan dan del, sorry saya hapus yang ini, saya hapus karena tidak jelas. Hapus ini ya. Nah, kalian masih ingat simbol ini? Ini segitiga terbalik? Hah? Amalia Nurul Arkas? Semua, untuk semua. Apa? Kenapa Fatur? Fatur?
Amalia Nurul Arkas ini yang kelihatan, coba Farhan, Amalia Nurul Arkas, Fatur, Fitra, bagaimana Fitra? Nora, Farah. Ya, saya memang waktu minggu lalu itu sudah ragu ya kalian mengerti atau tidak. Ya, jadi ini pelajaran minggu lalu ya, Del. Ya, Del. Nah, Del itu adalah suatu vektor ya. Suatu vektor yang terdiri dari jadi kalau dia ada fungsi dua variabel, kita mungkin pakai tanda kurung siku untuk, ya bisa juga pakai kurung ini ya untuk vektor ya, tapi pakai kurung ini saja lah untuk membedakan koordinat dengan vektor. Nah, jadi F kalau dia begini ya, del ini dibaca del ya, del ya. Nah, del FP0 itu F artinya di sekalian kalian turunkan FP0 ya, FP0. Oh, sorry. Mestinya lebih ya, kalian turunkan FP0 ya secara parsial terhadap X, lalu untuk komponen yang kedua, kalian turunkan FP0 secara parsial terhadap Y. Nah, ya, jadi vektornya ini entry-entry-nya ya, paham? Kenapa ini ya, kayak paham sampai sini? Nah, hasilnya itu harus 0. 0 di sini ada di sekalian, itu ditulis tebal ya. Ada di sekalian ya. Dia harus begini sama dengan 0. Tapi 0 yang tebal. Artinya di sekalian entry-entry-nya itu harus 0 ya. Nah, jadi FP0 itu kalau diturunkan secara parsial terhadap X hasilnya adalah 0 dan diturunkan mau ke Gladi. Ya. Dan kalian turunkan secara parsial terhadap Y, maka hasilnya juga 0. Ya, paham? Nah, supaya ini kita kasih contoh ya, kita kasih contoh. Misalkan ada fungsi fx, y sama dengan 2x kuadrat ya, y ditambah 5xy. Nah, adik-adik sekalian, kalau misalkan kita turunkan secara parsial fungsinya ya terhadap x, maka hasilnya adalah 4xy ditambah berapa? 5y ya. Paham? Ya. Nah, lalu kalau ini perhatikan fx P0 itu harus sama dengan 0. Nah, kalian samakan dengan 0. Ya. Kalian samakan dengan 0. Lalu carilah solusi x dan y sehingga hasilnya adalah apa? Sehingga kalau disubstitusi maka hasilnya 0. Demikian juga dengan fy ya. Fy x, y sama dengan 2x kuadrat ya, 2x kuadrat ditambah 5x. Nah, ini harus sama dengan 0 ya. Nah, jadi adik-adik sekalian kalau dari sini sih kita bisa keluarkan faktor x-nya, x kali 2x ditambah 5 ya sama dengan 0. Nah, menghasilkan x sama dengan 0 atau x sama dengan min 5/2 ya? Min 3/2. Hah? Min 5/2 ya? Min 5/2 dah? Dapat anunya x-nya, tinggal substitusi ke persamaan ya, ke persamaan yang ini. Nah, terus nanti didapatkan nilai y, misalkan 4 misalkan untuk x sama dengan 0, berarti 4 kali 0 kali y ditambah 5y sama dengan 0 ya.
Nah, berarti ini kan 0 ditambah 5Y sama dengan 0. Solusinya itu juga Y sama dengan 0. Berarti adik-adik sekalian kita dapatkan salah satu titik 0,0 ya, X-nya 0, Y-nya 0 itu sebagai titik yang stasioner. Paham? Paham? Farah? Farah? Ini kemana nih? Nggak tidur jika? Enggak, Pak. Ya, paham Farah? Ya nanti ini saya rekam, ini saya rekam. Nanti kalian bisa lihat rekamannya ya. Nah, itu salah satu titik, dan untuk mendapatkan titik yang lain kalian bisa substitusi X itu dengan negatif 5/2, lalu ya substitusi ke sini toh, nanti didapat nilai Y. Ya. Nah, selanjutnya titik singular. Titik singular adalah titik ya yang ya letaknya di dalam S, di mana F itu tidak dapat diturunkan. Contohnya kalau misalnya nanti didapatkan turunan ya seperti ini. Hasilnya misalnya 1/X ya, 1/X kali Y misalnya. Nah, adik-adik sekalian perhatikan dia tidak terdefinisi ya, kalau misalnya X sama dengan 0 ya. Y-nya itu terserah mau 0 kah, mau 1, mau 2, misalkan 0 dan 1 misalnya ya. Jadi hasil turunan parsial terhadap X ya itu ini ya, ini maksudnya bentuknya seperti X, jadi kita bisa simpulkan adik sekalian bahwa 0,1 itu adalah titik yang singular. Oke? Seperti itu ya. Nah, jadi adik sekalian itu penjelasan tentang titik batas, titik stasioner, dan titik singular. Ya. Teorema B ya ini menegaskan penjelasan dari ini ya, titik-titik batas, stasioner, dan titik-titik singular. Nah, untuk contoh coba kita bahas sebelum saya akhiri. Nah, carilah nilai maksimum lokal ataupun nilai minimum lokal ya pada fungsi x kuadrat kurang 2x tambah y kuadrat per 4. Nah, jadi adik sekalian, the given function is differentiable throughout its domain. Jadi semuanya dapat diturunkan. Jadi dia tidak mempunyai titik apa tadi? Titik singular ya. Kalau dapat diturunkan ya, dapat diturunkan. Coba kalian turunkan yang ini ya. Hasilnya itu kan ini ya, 2x kurang 2 ya. Ini ya, diturunkan terhadap x hasilnya 2x kurang 2. Diturunkan terhadap y hasilnya y per 2. Artinya semua bilangan real terdefinisi pada hasil turunan 2x kurang 2 dan y per 2, ya kan? Jadi tidak ada nilai-nilai yang nilai atau bilangan real yang kita masukkan ke hasil-hasil turunan ini sehingga dia tidak terdefinisi. Paham? Paham? Iya. Oke, ya. Ya, Pak. Ya. Nah, sekarang kita coba cari kemungkinan yang lain, yakni titik, misalkan titik apa itu tadi? Titik stasioner. Nah, kalau kita kerja 2x kurang, jadi ini kan hasil turunannya itu 2x kurang 2, 2x kurang 2, ya ini kenapa ya? Mungkin karena tangan saya teringat jadi sama dengan 0 ya. 2x kurang 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 1 toh? Ya kan? Lalu
Y per 2, Y per 2 sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. R0 only when X sama dengan 1 dan Y it remains to decide whether. Nah, jadi adik sekalian perhatikan X sama dengan 1, Y sama dengan 0, maka diperoleh pasangan 1,0 ya. 1,0 ya. Nah, 1,0 ini kita substitusikan ke fungsi ya, kita substitusikan ke fungsi. Nah, diperoleh 1 pangkat 2 kurang 2 kali 1 tambah Y kuadrat per 4 ya, 0 per 4 sama dengan 1 kurang 2 ditambah 0 sama dengan negatif 1. Nah, artinya negatif 1 ini adalah salah satu dari keempat itu sebenarnya ya, entahkah dia maksimum lokal ya, minimum lokal, maksimum global, minimum global ya. Nah, seperti itu. Paham sampai sini sebelum kita ini selesaikan? Nah, jadi adik-adik sekalian, kalau kita lihat karakteristik fungsinya ya, fx, y sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah y kuadrat per 4 sama dengan, jika kita misalkan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna, coba misalnya kalau kita tambah, di sini tambah 1, di sini kurang 1, nah ini kan bentuknya menjadi kuadrat, atau kuadrat sempurna itu x kurang 1 pangkat 2 ya, yang ini ya, yang ini, lalu yang ini y kuadrat per 4 kurang 1. Nah, ini hasilnya ya kalian bisa cek sendiri bahwa hasilnya itu selalu lebih besar kalau kalian substitusi x dan y dengan bilangan real, maka selalu hasilnya lebih besar atau sama dengan negatif 1. Nah, maka negatif 1 itu adalah nilai minimum global ya, nilai minimum global karena negatif 1 ini yang paling rendah ya. There are no local maximum values. Ya, tidak ada nilai maksimum lokalnya. Yang ada adalah nilai minimum lokal dan dia sekaligus bertindak sebagai nilai minimum global. Oke, saya rasa dari sekalian cukup dulu ya penjelasan materinya. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Anugrah Janide, Nurul Syahira, Lisca, siapa ini semuanya? Fatur Rahman, Nur Rahmi, Nur Fajri, Fitra. Ya, ini saya rekam ya, dan ya saya akan share nanti hasil rekamannya. Amalia, Nurul Arkas, ini yang sudah menikah ya, Amalia? Ya, Pak. Siapa lagi suami tak? Namanya, Pak? Iya, namanya. Mario Jaya. Oh, Mario. Oh, iya. Ya, salam ya sama Mario. Saya kayaknya datang sih, berarti mungkin di acara ini tak ya? Apa namanya itu? Walimahan ya? Iya, yang di Amit ya, di masjid itu ya, yang di Goa ya? Bukan, Pak. Lain itu, Pak. Oh, siapa itu? Kak Ariska itu, Kak. Oh, Rizka itu. Sorry. Iya. Sorry. Oke. Ya, mohon maaf. Iya, oke. Baik, mungkin ada sekalian, mohon maaf. Ya, coba kalian bisa observasi di sini ya. Sejujurnya, ya saya sangat, ya bukan sok sibuk, tapi memang kondisi yang memaksa. Ya, mohon maaf untuk gelombang 2 mungkin bukan sekarang ya. Mungkin kalau memang mau bisa sebentar malam, insya Allah. Dan kalaupun memang tidak mau, ya silakan nonton saja hasil rekamannya ya. Nanti kita diskusi di grup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya memang rasa ini sangat banyak kekurangan dan mungkin tidak bisa memahamkan adik-adik sekalian ya. Oke, ya saya mohon maaf. Baik, kita tutup ya. Tidak apa-apa ya adik-adik sekalian. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.